video tersebut saya selalu kirim ke ring 1 istana, karena presiden itu adalah mantan klien saya. Tak nyampe hitungan 5 menit setelah video saya kirim ke ring 1 istana, salah seorang yang sangat sergap selama ini sebagai ajudan dan sekarang menjadi pejabat senior WA saya dan mengatakan, bagus sekali video Bapak, bagus sekali. Itu WA dari istana, dari orang paling dekat dengan Presiden Prabowo. Oke, stop dulu. Jadi menarik ya. Jadi video yang sebelumnya viral itu langsung dikirimkan ke istana. Apalagi Hotman Paris menyatakan bahwa dia Prabowo Subianto yang sekarang jadi presiden itu dulu adalah klien dia. Oke, kita nggak ingin bernostalgia terlalu panjang, tapi kita ingin mengatakan bahwa bagaimana hubungan dekat antara Hotman Paris dengan istana. Dan ternyata kata dia tadi, videonya itu tidak sampai 5 menit langsung mendapat respon dari orang istana yang disebutnya sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Bagus bang, video abang bagus sekali. Artinya apa? Saya membacanya begini teman-teman sekalian. Saya membacanya bahwa sebetulnya aroma persaingan antara Solo dan Hambalang itu sudah nyaris tak bisa ditutup-tutupi lagi. Ada gesekan-gesekan yang itu muncul secara tanda kutip alami ya, walaupun ada pemicunya tadi ya, gerombolan masuk yang terima oleh Wapres segala macam, tapi muncul secara alami bagaimana respon seorang yang disebutnya dulu mantan ajudan, sekarang jadi sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Kita nggak berspekulasi siapa, tapi dia mengatakan, merespon bahwa bagus bang, video abang bagus bang. Masih soal tidak ditahannya Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah pelimpahan tahap 2 P21 dari Polda Metro Jaya ke Kejari Jakarta Selatan. Dan kita tahu bahwa kita menyambut dengan gembira, bahkan bersyukur. Bahkan Roy Suryo di depan wartawan juga menjelaskan saat diputuskan tidak ditahan, dia mengatakan Roy dan Dr. Tifa langsung melakukan sujud syukur. Saya kira itu sesuatu tindakan yang sekali menunjukkan bahwa kita menyadari, pada konteks ini Roy dan Surya menyadari bahwa apa yang terjadi pada hakikat adalah atas kehendak dan izin dari Allah SWT. Dan karena tidak ditahan ini adalah menjadi harapan kita semua, maka diterima dengan rasa syukur yang diwujudkan antara lain dalam bentuk sujud syukur oleh mereka berdua. Nah teman-teman sekalian, 1-2 hari kemarin beredar video dari tokoh kontroversial ya, Hotman Paris Huthabea, pengacara super kondang yang Anda ingat nih pakaiannya Masya Allah ya, jasnya berapa duit, dasinya berapa duit, tangannya suka begini-begini ya. Nunjukin cincin berliannya. Tapi di balik kontroversinya Hotman Paris Huthabea sering menunjukkan sikap-sikap yang patut kita apresiasi ya. Misalnya coba kita lihat ya video dia yang kali ini yang beredar viral. Dengan santai, coba bayangin dia tidur pakai baju tidur ini anduk kamar mandi ya, warnanya merah terang sambil tiduran. Coba dia ngomong apa coba nih, ayo silakan. Anda tahu nggak apa kemungkinan yang terjadi pada hari kepolisian menjemput Roy Suryo? Saya langsung bikin video yang sangat viral ya, yang isinya, halo Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, nggak usahlah ditahan demi kepentingan nasional dan politik yang sedang lagi goncang dan semeraut ekonomi. Itu akan menambah pertentangan. Mohon arif kebijaksanaan. Proses hukum berjalan terus, silahkan. Tapi nggak usahlah ditahan. Itu waktu itu di WA saya dan sangat viral. Bahkan ada orang yang dekat dengan Solo meminta saya untuk menghapus video tersebut. Stop. Nah, jadi menarik nih coba gayanya dengan santainya. Coba dia mengatakan bahwa ketika polisi melakukan penangkapan terhadap Roy dan Tifa, dia langsung membuat video yang secara khusus ditujukan kepada Kapolri dan Jaksa Agung, ya kan? Kata dia gitu, coba jangan ditahan karena situasi politik sedang tidak menguntungkan.
bahwa proses hukum silahkan berlanjut, nggak apa-apa, tapi jangan ditahan. Nah, saya kira seorang Hotman Paris dengan kemampuannya yang patut kita apresiasi tadi, itu bisa membaca bahwa situasi memang tidak menguntungkan. Dan kita tahu bahwa gejolak, terutama misalnya mahasiswa, ya, demo di mana-mana, walaupun kemudian terungkap suatu rekayasa busuk dan apa ya, kita menyebutnya dan norak kampungan, bagaimana seorang wakil presiden seolah-olah menerima rombongan mahasiswa, yang itu juga sebetulnya aneh juga ya. Saya nggak ingin menyebut kampusnya, mohon maaf ya, itu sensitif, nanti merasa dilecehkan atau di apa nyebutnya, dicemarkan nama baiknya. Tidak, kita nggak nyebut kampusnya. Tapi bagaimana misalnya seorang Said Didu dalam akun X-nya itu mengomentari, bayangkan ketika mahasiswa beribu-ribu mahasiswa berdemonstrasi, tidak ada satupun aparat pemerintah yang menerima mereka, baik presiden, para menteri atau siapa, tidak ada menerima. Tiba-tiba terbetik kabar dengan sangat wise-nya, bijaknya Wapres menerima rombongan mahasiswa. Yang kemudian, nah kan kemudian terbukti bahwa dari pengakuan salah satu ketua BEM-nya itu mengaku mereka mendapat uang 20 juta untuk dibagi-bagi kepada teman-temannya. Dapat 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta. Dan 20 juta itu adalah uang muka dari 300 juta yang dijanjikan. Bayangkan. Bahkan si anak muda itu ketika ada videonya, mereka berdiri beberapa gitu, diserang dengan berbagai pertanyaan yang sangat beruntun dari teman-teman mahasiswa yang lainnya. Itu mengatakan uang itu dari mana? Dari kepolisian. Nah, loh kan, dari kepolisian. Dan kita menerjemahkan tidak, ini bagian dari rangkaian strategi geng Solo untuk mendiskreditkan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Prabowo akan dipersepsikan oleh publik tidak mau menerima masukan dari mahasiswa. Sebaliknya tiba-tiba Gibran Raka Buming Raka sang Wapres menjadi pahlawan, menjadi bijak menerima kunjungan, keluhan, tuntutan dari mahasiswa yang ternyata by design ya. Nah, ini situasi ini menunjukkan ada gesekan yang apa kita menyebutnya, yang tak terhindarkan. Cerita 2029 atau lebih cepat lagi bagaimana ambisi syahwat kekuasaan dan politik geng Solo dalam hal ini Joko Widodo untuk menjadikan anaknya Gibran menjadi presiden tak tertahankan lagi ya. Seperti menunggu 2029 terlalu lama. Kalau bisa lebih cepat, rakyat dibuat marah, lalu Prabowo dijatuhkan, dan dengan bantuan oligarki, geng Solo akan menaikkan sang putra mahkota Gibran Raka Buming Raka. Karenanya dalam konteks itu, Hotman Paris mengatakan, Pak Kapolri, Pak Prabowo, Pak Jaksa Agung, udahlah jangan ditahan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini. Kondisi politiknya tidak bagus. Proses hukum silakan berlanjut, nggak apa-apa. Coba kita lanjut lagi. Video tersebut saya selalu kirim ke ring 1 istana, karena presiden itu adalah mantan klien saya. Nggak nyampe hitungan 5 menit setelah video saya kirim ke ring 1 istana, salah seorang yang sangat sergap selama ini sebagai ajudan dan sekarang menjadi pejabat senior WA saya dan mengatakan, bagus sekali videomu abang, bagus sekali. Itu WA dari istana, dari orang paling dekat dengan Presiden Prabowo. Oke, stop dulu. Jadi menarik ya. Jadi video yang sebelumnya viral itu langsung dikirimkan ke istana. Apalagi Hotman Paris menyatakan bahwa dia Prabowo Subianto yang sekarang jadi presiden itu dulu adalah klien dia. Oke, kita nggak ingin bernostalgia terlalu panjang, tapi kita ingin mengatakan bahwa bagaimana hubungan dekat antara Hotman Paris dengan istana. Dan ternyata kata dia tadi, videonya itu tidak sampai 5 menit langsung mendapat respon dari orang istana yang disebutnya sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Bagus bang, video abang bagus sekali. Artinya apa? Saya membacanya begini teman-teman sekalian. Saya membacanya bahwa sebetulnya aroma persaingan antara Solo dan Hambalang itu sudah nyaris tak bisa ditutup-tutupi lagi. Ada gesekan-gesekan yang itu muncul secara tanda kutip alami ya, walaupun ada pemicunya tadi ya, gerombolan mahasiswa yang terima oleh Wapres segala macam, tapi muncul secara alami bagaimana respon seorang yang disebutnya dulu mantan ajudan, sekarang jadi sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Kita nggak ingin berspekulasi siapa, tapi dia mengatakan, merespon bahwa bagus bang, video abang bagus sekali. Nah, ini kan representasi
representasi yang menunjukkan bahwa ada aroma gesekan yang tidak bisa ditutupi lagi antara Hambalang atau Istana Merdeka Utara, Istana Presiden dengan Solo, ya kan? Coba kita lanjut lagi, dikit lagi habis lagi ya, coba. Selama ini sering video saya, postingan saya ditunjukkan ke Prabowo dan sering dipuji oleh Prabowo. Habis. Cuma segitu aja ternyata sisanya. Jadi saya menyebutnya, sorry ya, Hotman Paris lagi pamer sama kita bahwa dia dekat hubungannya secara emosional dengan presiden kita. Tapi teman-teman sekalian, coba menariknya adalah geng Solo ngamuk minta video Hotman Paris yang meminta atau mendesak Presiden, Kapolri, dan Jaksa Agung jangan menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Itu menunjukkan bagaimana ada kepanikan dan kemarahan, kalau anak-anak sekarang bilang tingkat dewa ya. Kita nggak boleh ngomong tingkat dewa, mana ada dewa kan, dalam Islam yang nggak ada dewa-dewa ya. Tapi kita untuk bercanda-bercanda aja lah. Anak-anak muda mengatakan kemurkaan tingkat dewa, marah tingkat dewa. Jadi bagaimana dia marah sekali karena Roy dan Tifa bukan cuma tidak dihukum ya. Saya waktu Senin itu saya ada di kejaksaan. Dari pagi ikutin terus sampai siang sampai sore ikutin terus. Dan siang hari Abdul Ghafur Sangaji, salah satu tim hukum, saya agak bingung Roy apa Tifa. Tapi katakanlah dari mereka yang mendampingi di dalam itu keluar memberi keterangan pada wartawan, pada YouTuber, mengatakan bahwa ada beberapa poin penting yang disampaikan. Satu, ya, Roy dan Tifa menolak tawaran RJ, Restoratif Justice. Nah, RJ ini teman-teman sekalian, ini menjadi pintu exit yang sangat diharapkan oleh Joko Widodo. Seperti yang terjadi pada Egy Sujana, pada Damai Hari Lubis, dan belakangan pada Rismon Sianipar Hasiolan, RHS ya. Nah, dengan adanya RJ, Jokowi mendapat exit yang sangat indah. Bukan cuma dia berkurang musuhnya, tapi coba pada kasus Rismon, bukan cuma Rismon menyeberang dari kubu Roy ke kubu Solo, tapi justru berbalik menyerang Roy dan kawan-kawan, khususnya Roy Suryo, dimaki, diserang segala macamnya. Jadi mendapat tambahan tenaga baru. Dan yang paling penting, dia berharap publik akan memberikan penilaian kepada Joko Widodo seorang negarawan yang bijak, yang pemaaf. Dia memaafkan warganya, rakyatnya yang dia sebutnya merendahkan, memfitnah, mencemarkan nama baik, menyebarkan berita bohong tentang ijazahnya itu. Yani ini harapan sekali, dan saya kebetulan alhamdulillah menjalin komunikasi dengan sangat baik dengan para tadi 8 tersangka ya. Kalau kita singkirkan 3 tinggal 5 ya. 5 tersangka saya komunikasi dengan sangat baik dengan Roy Suryo, dengan Rijal Fadila, dengan siapa lagi Rustam Effendi, dengan Tri Kurnia Royani. Itu mereka selalu dirayu-rayu dengan RJ. Mereka ditawarkan untuk datang ke Solo minta maaf dan minta RJ. Bahkan Rustam Effendi secara terbuka kepada publik mengatakan, saya ditawari umroh, saya ditawari pekerjaan, asal saya mau RJ. Karena restoratif justice ini adalah menjadi exit yang sangat indah buat Joko Widodo. Lalu Abdul Ghafur Sangaji juga mengatakan mereka, Roy dan Tifa, menolak tawaran damai. Lalu Roy dan Tifa juga menolak untuk meminta maaf. Wah, ini kan semuanya kalau disetujui sangat menguntungkan Joko Widodo. Dan kalaupun siang itu kira-kira jam 2 Abdul Ghafur Sangaji memberikan keterangan waktu itu, belum ada keputusan apakah mereka berdua ditahan atau belum. Memang mereka baik Abdul Ghafur Sangaji maupun Ahmad Kosinuddin mengatakan masih ada tarik ulur. Tarik ulur apakah mereka ditahan, karena ini versi mereka ya, kita boleh setuju boleh enggak, karena di balik peristiwa ini ada kekuatan kekuatan yang berusaha dari sini ditahan, dan itu ditunjukkan cara kerja polisi yang sangat berpihak kepada Joko Widodo. Penjemputan yang oleh publik disebut sebagai penculikan, lalu pemaksaan pemindahan dari rumah sakit Kramat Jati, Polri Kramat Jati ke rutan Polda Metro Jaya malam hari, yang menurut kita secara akal waras sama sekali tidak diperlukan. Apa urgensinya? Toh besok akan dikirim juga, ya. Seolah-olah polisi ingin mengatakan, enggak, besok soalnya kiamat, enggak keburu lagi, seolah begitu. Saya enggak dipaksa. Padahal itu teror mental yang luar biasa. Saya waktu selesai diperiksa, kemudian saya menandatangani surat penahanan.
Kelihatan darahnya itu menjelang maghrib, itu langsung saya diperiksa kesehatan, lalu dokter datang, diperiksa kata dokter, Bapak kondisi semua baik kecuali tekanan darah tinggi. Saya bilang, iya iyalah, lu mau tahan gue, mau penjarain gue, masa gue nggak stres? Aku bilang begitu kan. Iya Pak, ketawa juga dia. Nah, ini di balik ini ada peristiwa yang ada tarik menarik sangat kuat. Tapi menarik teman-teman sekalian, sehingga akhirnya ternyata dengan izin dan karunia Allah mereka berdua tidak ditahan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak memutuskan, tidak menahan mereka berdua. Ini menunjukkan bahwa selama proses yang hampir 2 tahun melibatkan mereka berdua ini ada proses-proses janggal yang melanggar banyak peraturan, banyak ketentuan. Bahkan mantan Wakapolri Jenderal Uguroseno juga mengatakan melanggar begitu banyak, bahkan peraturan-peraturan internal kepolisian. Teman-teman, menarik ya, mereka berkepentingan agar videonya Hotman Paris di take down, karena suka nggak suka di luar Hotman Paris harapannya sama, jangan ditahan. Publik berharap seperti itu. Saya begitu, teman-teman begitu, semua begitu, banyakkan kecuali para termul ya yang menikmati remah-remah dari Joko Widodo. Cuman di balik itu menunjukkan bahwa tidak bisa tidak. Ketika Hotman Paris mengatakan respon dari istana bagus sekali. Bagus itu Bang, bagus sekali. Ini menunjukkan ada letupan-letupan yang tak terhindarkan. Bagaimana tindak lanjutnya? Berikutnya kita tunggu tanggal mainnya. Bagaimana, apakah ketegangan antara Solo dan Hambalang ini masih berlanjut atau eskalatif, atau nanti akan anti klimaks, kita nggak tahu. Ya itu semua masih rahasia Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kita berharap bahwa orang ini memang harus mendapatkan ganjaran atas berbagai macam kekejaman dan kejahatannya. Ini luar biasa jahat sekali. Dia tidak henti-hentinya ingin memenjarakan orang. Saya termasuk salah satunya. Habib Rizik Syihab, Gus Nur, siapa lagi itu? Bambang Tri, ada siapa lagi? Sagan dan Renggolan, Jumur Hidayat, Anton Perbana, begitu banyak aktivis yang lainnya. Nah, semua ini orang manusianya. Cepat atau lambat, tapi orang Jawa bilang mengatakan Gusti Allah buatan sari, semuanya ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.